Polres Indonesia, kali ini kami masih sendiri untuk satu tema yang berkali-kali kita angkat tentang Al Zaitun. Banyak pendapat, banyak opini yang dibangun, bahkan framing yang kita dengar bukan hanya framing sekedar, tapi itu menjadi hoak yang digelembungkan, diperbesar menjadi seakan-akan berita yang benar. Sebagai jurnalis, dengan hati nurani melihat dengan mata, merasakan dan pelajari, saya sendiri bisa menyaksikan mengatakan bahwa DLJ itu tidak seperti yang dituduhkan. Misalnya tuduhan-tuduhan yang disebut bahwa DLJ itu ada pembuatan senjata atau bunker pembuatan senjata. Di sana ditemukan bom. Bahkan di sana juga menjadi pusat teroris. Ini semacam kenaipan yang selalu dianggap benar, bahkan dipercayai sebagian orang. Seharusnya masyarakat kita, masyarakat yang memang Indonesia adalah salah satu penikmat atau media lewat internet sangat banyak. Kenapa ini kami sampaikan? Karena kami sendiri menyaksikan tidak seperti yang dituduhkan itu. Paling tidak jejak-jejak dari pengalaman dari Al Zaitun sejak mereka menjadi satu pusat pembelajaran. Semua pejabat yang pernah saya dengar datang di sana juga merasakan pelayanan yang baik. Kita tahu misalnya beberapa contoh ketika pesantren ini didirikan di masa pemerintahan Habibie, dia seorang presiden yang masih menjabat, dialah yang meresmikan sekolah itu. Dan tahukah Bapak Ibu, saudara-saudara, saat itu karena isu tentang NI di Al Zaitun juga sudah ada kata-kata bahwa Al Zaitun adalah pusat dari NI. Sebagai presiden, tentu tidak ujuk-ujuk asal mengiakan meresmikan satu lembaga pendidikan yang modern, lembaga pendidikan pesantren yang menjadi percontohan di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Bukan hanya luas lahannya, tetapi pendidikan yang berpusat pada toleransi dan perdamaian. Waktu Habibie datang ke sana, ternyata semua kru intelijen dikerahkan di sana membersihkan apa yang dituduhkan itu, tidak ditemukan apa-apa tentang kecurigaan dari bahwa Al Zaitun adalah sarang dari teroris. Bahkan sebelum hari H sudah dibersihkan atau didatangkan para intelijen atau para militer untuk membersihkan kehadiran presiden. Maka setelah ada ACC dari yang bersangkutan, misalnya dalam hal ini Pampamres, maka presiden hadir dan merasa nyaman. Dan kami juga dapat cerita bahwa di masa Soeharto yang berkuasa sangat lama, juga datang pernah ke Al Zaitun untuk menandatangani satu prasasti pembangunan dari gedung Soeharto. Tapi memang Soeharto waktu itu tidak lagi menjabat sebagai presiden, tetapi karena memang undang-undang mensyaratkan begitu, sebagai mantan presiden masih dijaga dengan ketat. Bahkan sebelum dia datang juga dilakukan pembersihan semua sudut-sudut yang ada di Al Zaitun, diteliti apakah mencurigakan atau mengganggu atau membuat tidak nyaman. Ternyata juga seperti yang dituduhkan itu tidak ada. Bahkan kami dengar Soeharto ada di sana berhari-hari menginap begitu. Ini sesuatu pemandangan yang menjadi hal yang harus kita pikirkan matang, kita renungkan bahwa tuduhan-tuduhan yang naif itu juga sangat berlebihan. Bukan hanya dua presiden itu, Menteri Agama pernah datang ke sana, Wakil Presiden Yusuf Kala pernah datang ke sana, bahkan beberapa jenderal, Wiranto, Muldoko, sudah banyak tokoh-tokoh yang datang ke sana. Mungkin tidak
terceritakan lagi karena saking banyaknya. Tetapi dengan banyaknya hoaks, seakan-akan apa yang disampaikan itu tidak benar. Kalaupun itu benar, bukankah juga kita bisa buktikan dengan tokoh-tokoh yang sangat terhormat di negeri ini? Bukankah itu acuan kalau presiden saja yang sudah pernah nyaman datang ke Al Zaitun, misalnya Habibie dan Soeharto, bukankah itu juga menjadi bukti bahwa Al Zaitun bukan sarang yang dituduhkan itu, dan memang jauh dari apa yang dituduhkan itu. Dan sekarang makin sangat naib bagaimana Al Zaitun dihujat, dihina. Sekarang kita lihat ke paseh hukum. Beberapa waktu lalu misalnya kita mendengarkan pidato atau sambutan dari Menteri yang terhormat, Menteri Koordinator yang terhormat Bapak Mahfud MD. Beliau menyampaikan ada 250 rekening dari Al Zaitun. Sebagai jurnalis, kita konfirmasi juga. Kami dengar yang bersangkutan, Profesor Panji Gumilang tidak lebih 10 rekeningnya. Maka lagi-lagi karena Bapak yang mulia Mahfud MD yang menyampaikan 200 lebih rekening dari Panji Gumilang, seharusnya Bapak juga jabarkan, jangan menjadi membangun opini yang salah, dijabarkan karena sudah dituduhkan, disampaikan mana-mana rekening yang disampaikan 250 lebih itu, agar jangan liar. Saya kira ini jangan dibuat jadi politik, jangan gaduh. Sebagai anak muda kita berharap tidak menjadi gaduh, ini diselesaikan dengan baik. Kira semua kita harus jernih melihat bahwa apa yang dituduhkan dengan yang tidak baik dengan Al Zaitun, harusnya Mahfud sebagai menteri, saya kira kalau berkenan harusnya datang meninjau langsung, karena pendahulu Bapak atau tokoh-tokoh menteri bahkan presiden Bapak sudah datang ke sana. Alangkah indahnya juga kalau Bapak sebelum datang ke sana jangan membangun opini yang menurut kami ini adalah liar, dan ini menjadi framing. Karena misalnya Bapak menuduhkan itu 250 rekening itu, tidak pernah Bapak jabarkan mana-mana nama rekening dari 250 itu. Karena sebagai jurnalis kita konfirmasi hanya tidak lebih dari 10 rekening dari Panji Gumilang. Saya kira itu dulu komentar dari kami sebagai jurnalis. Terima kasih.